Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, mungkin agak aneh ya, soalnya hari ini kita melakukan pembelajaran dengan bentuk video atau online. Oke, kembali ke konteks. Di sini saya Yara Biduri dari kelas D jurusan PGSD tingkat 2 akan menyampaikan atau akan melakukan simulasi pembelajaran secara online mengenai pecahan untuk kelas 2 bab 7. Seperti judulnya, mengenal pecahan. Jadi untuk video ini saya akan membahas atau mempraktikkan bagaimana atau salah satu cara untuk menjelaskan kepada anak-anak mengenai materi pecahan. Mungkin dengan cara saya. Ini di cara saya. Oke, kita langsung saja. Nah, hari ini kita tadi mau belajar tentang pecahan. Wah, kayaknya baru denger ya apa itu pecahan. Pasti bingung. Wah, ibu, apa itu pecahan? Ibu, kok emangnya pecahan itu berarti si angkanya itu pecah? Ya enggak, bukan begitu maksudnya. Nah, tahukah kamu pecahan itu ada di sekeliling kita? Maksudnya di sekeliling itu artinya sebenarnya setiap hari itu kita bertemu dengan yang namanya pecahan. Tapi kita nggak sadar. Karena bentuknya itu bukan bentuk tulisan, tapi bentuk seperti dalam kegiatan sehari-hari. Nah, di sini ada beberapa angka. Mungkin biasanya tahunya itu, oh ini itu 1 dibagi 2, 1 dibagi 3. Nah, ini itu maksudnya itu sebenarnya pecahan. Jadi ini itu hasil dari 1 dibagi 2. Loh kan nggak bisa ya, 1 nggak bisa dibagi 2. Makanya pecahan ini dipakai atau digunakan untuk menentukan hasil atau memperlihatkan hasil dari pembagian satu bilangan yang kurang dari 1 hasilnya. Nah, ini yang disebut pecahan itu, tapi dalam bentuk angka. Nah, hari ini kita mau ngebahas dulu. Lihat ya. Nah, pertama, pecahan itu sebagai satu kesatuan. Maksudnya seperti ini. Pak, pasti udah gak asing ya, setiap hari atau mungkin seminggu sekali kita menemui yang namanya roti. Biasanya kalau misalkan rotinya ada 1, kita suka dibagi 2 atau dibagi 3, biar semuanya bisa makan ya, sama tete, sama aa, sama adik, atau sama tante, sama siapa. Nah, itu kan sebenarnya kita sedang mempraktikkan pecahan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tahukah kalian bahwa saat kita membagi sebungkus roti pada 2 orang, nah kalau di sini satu bungkusnya ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 roti dalam satu bungkus. Terus kita bagi ke 2 orang. Berarti masing-masing dapat setengah bungkus. Nah, itu yang namanya pecahan. Kita masing-masing dapat setengah bungkus atau 1/2 bungkus roti. Nah, lanjut ya. Wah, ada juga nih bentuk pecahan dalam kehidupan sehari-hari seperti kalau kita lagi membahas lampu di rumah. Coba lihat, di sini juga ada lampu. Nah, lampu itu biasanya nggak cuma satu. Di sini kita mau bahas kalau dalam bentuk ini itu maksudnya itu bilangannya itu berbentuk benda atau objek yang berbentuk itu sekumpulan. Jadi bukan satu angka, bukan satu hal saja. Ini contohnya ada sekumpulan lampu. Jumlahnya masih 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, lihat. Berapa lampu yang masih menyala? Semuanya itu kan ada 6 lampu. Nah, di sini yang hanya masih menyala hanya 3. Itu artinya tinggal berapa ya? 3 itu seberapanya 6? Setengah. Nah, artinya dari ke-6 lampu ini hanya setengahnya saja yang masih menyala. Itu artinya setengahnya ini itu masuk ke pecahan, tapi dalam bentuk benda.
Masih ya? Nah, sekarang ayo kita pahami. Ini yang pertama, roti merahnya 1, roti kuningnya 1. Di bawahnya ada 1 garis 2. Itu dibacanya 1/2. Nah, tadi udah ya di sebelumnya ya. Itu tadi disebutnya apa? Setengah. Kenapa setengah? Coba ini di kotak pertama ada berapa rotinya? Ada 2. Tapi yang satu warna kuning, yang satu warna merah. Kenapa warna merah? Soalnya rotinya sudah tidak bisa dimakan. Itu artinya dari dalam wadah ini, berapa lagi roti yang masih bisa dimakan? Hanya tinggal setengah. Coba, setiap potong roti itu artinya satu itu setengah dari satu wadah. Soalnya di satu wadah itu cuma ada 2 roti. Nah, lanjut kalau kotak yang kedua, ada 3. Kalau misalkan ada 2 berarti 1/2. Jadi di dalam satu kotak itu ada 2 roti. Berarti kalau sekarang seperti apa? Kalau dalam satu kotak ada 3 roti, artinya satu roti itu 1/3 dari semua roti yang ada di dalam kotak. Begitu. Nah, coba ibu ulang lagi. Maaf. Karena ini simulasi, jadi kebablasan. Oke, tadi kalau misalkan satu wadah itu artinya 1. Di dalamnya ada 2 roti. Berarti satu rotinya itu setengah dari wadah. Yang artinya kalau kita tulis jadinya satu wadah itu ada 2 roti. Jadi 1/2. Yang tadi apa yang ketiga? Yang ada 3 roti itu artinya satu wadah itu ada 3 roti. Satu rotinya itu artinya 1/3 dari wadah. Nah, ini ada satu lagi. Coba kita hitung ada berapa rotinya. 1, 2, 3. Roti yang warna kuning artinya masih bisa dimakan. Satu lagi warna merah artinya tidak bisa dimakan. Nah, bagaimana? Seberapa lagi nih roti yang nggak bisa dimakan? Seberapa ya kalau di sini? Coba satu wadah itu berarti 1 per, ada berapa rotinya? Ada 4. Itu artinya satu roti dari satu wadah yang isinya 4 roti itu tidak bisa dimakan. Jadi itu tes 1/4 dari roti yang ada di dalam wadah. Nah, setiap potong roti menyatakan setengah. Menyatakan 1/4 bagian dari roti yang ada dalam wadah. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang kita mau ngebahas yang namanya pembilang sama penyebut. Kalau tadi kita ngebahasnya ada di berapa wadah, isinya ada berapa. Yang diambil atau yang nggak bisa, atau yang kita hitungnya yang mana, yang seberapa. Sekarang kita pakainya pembilang sama penyebut. Ya, contohnya seperti ini. Nah, itu berapa tadi? Kalau yang satu kotak ada 2, setengah rotinya gak bisa dimakan. Coba mana yang disebut pembilang dan disebut penyebut. Nah, pembilang. Kalau pembilang itu dalam pembagian biasanya kita menyebutnya sebagai angka atau sesuatu yang dibagi. Sedangkan penyebutnya itu adalah jumlah dari pembagi. Seperti tadi, 1/2 artinya satu wadah roti yang dibagi 2. Karena dalam wadah itu cuma ada 2 roti. Jadi setengahnya itu nggak bisa dimakan. Pembilangnya 1 karena wadahnya 1. Oh, bisa juga seperti ini. Karena yang nggak bisa dimakannya cuma 1, berarti pembilangnya 1. Karena yang kita hitung itu hanya yang tidak bisa dimakan. Sedangkan jumlah rotinya itu ada 2, yaitu penyebutnya sebagai penyebut. Masih belum paham ya? Oke, lanjut saja. Contohnya lagi nih seperti ini. Nah, sekarang kita menggambarkan pecahan. Harus diingat lagi ya, pecahan itu
terdiri dari sebuah kesatuan yang dipotong-potong dalam ukuran dan porsi yang sama. Nih, seperti ini. Lihat yuk. Nah, coba lihat ada 4 jenis kotak-kotak di sini. Yang mana saja yang pecahan dan juga yang bukan. Tadi apa kata-katanya? Coba kita lihat lagi petunjuknya. Terdiri dari sebuah kesatuan, artinya dalam jenis yang sama. Kalau misalkan kita membahasnya roti, roti aja, kotak-kotak aja, lampu, lampu aja. Yang dipotong atau yang dibagi-bagi dalam ukuran dan porsi yang sama. Itu artinya setiap bagian dari yang kita hitung itu harus sama besarnya. Kalau lampunya sebesar ini, berarti semua lampunya itu besarnya itu harus seperti ini. Harus seperti ini sama semuanya. Kalau kue, berarti kuenya semuanya itu ukurannya harus sama, harus rata. Jadi, coba yang mana yang bukan dan juga yang pecahan. Kita lihat yang pertama. Pecahan atau bukan? Ayo tebak dulu ya. 1, 2, 3. Bukan. Coba ini ada berapa potong? 1, 2. Ada 2 bagian dari satu kotak. Tapi yang satu kecil, yang satu besar. Sedangkan apa tadi? Harus dari potongannya dengan ukuran yang sama. Artinya ini itu bukan pecahan. Ini tidak bisa disebut sebagai pecahan karena meski 1/2, benar ya? Ada satu kotak yang dibagi 2, tapi ukurannya tidak sama. Jadi ini tidak bisa disebut pecahan. Coba berarti kalau yang satunya, tebak lagi ya. 1, 2, 3. Ini pecahan. Kenapa? Ya apa tadi, ulang lagi. Karena kiri dan kanannya sama. Ini itu sama-sama 1/2 atau setengahnya. Karena ukurannya yang biru sama ya, yang kita ambil sama. Dan sisanya juga sama ukurannya. Nah, berarti udah gak bingung lagi ya. Coba yang ketiga, itu pecahan atau bukan? Yuk, itu bukan pecahan. Karena ada berapa? Satu kotak dibagi 3. Tapi ada satu kotak yang besar sekali. Dan itu membuat bilangan ini atau jenis kotak ini tidak bisa disebut sebagai pecahan. Karena ada satu bagian yang ukurannya tidak sama. Berarti yang satu lagi apa? Pecahan. Begitu. Nah, kita lanjut ke bagian selanjutnya. Kalau tadi kita menentukannya berdasarkan gambar, benda, dan juga kotak, kita coba dari bendanya ke tulisan. Nah, itu tadi ada di bawah nih. Ada A/B. Itu artinya, coba pembilang dibagi penyebut. Coba ini yang pertama. 1/berapa? Coba ada yang birunya 1 dari yang lingkaran ya. Yang putihnya juga 1. Jadi 2. Artinya itu 1/2. Kalau 1/2 bagaimana menulisnya? 1 garis ya di bawahnya sama 2. Jadi 1/2. Berlaku juga untuk yang selanjutnya. Jadi 1/3, jadi 1/4. Jadi gak susah ya? Gak susah ya? Lanjut, coba ini ada soal. Yang pertama ini jeruk. Jeruknya dibagi berapa ya? Coba kita hitung dulu bareng-bareng. Ubah jeruk ini ke dalam bentuk pecahan. Tapi kita hitungnya itu cuma yang ada aja nih, yang jeruknya itu berwarna. Tadi kan baru 1/2, 1/3. Sekarang coba kalau pembilang itu berarti jumlah yang kita ambil, apa tadi awalnya? Ada penjelasan tadi? Jumlah yang kita ambil, coba, atau jumlah benda yang kita bagi. Atau jumlah kelompok yang kita bagi. Ini kan cuma ada 1 jeruk. Tapi yang diambil berapa? 1. Artinya 1/8. Kita hitung ulang ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Betul ya berarti ya? Ada 1 bagian dari jeruk yang diambil dari sebuah jeruk yang dibagi jadi 8.
Coba kalau yang selanjutnya. 2/8. Kenapa 2/8? Coba hitung lagi, lihat. Berapa potong jeruk yang diambil? 1, 2. Itu artinya kita mengambil 2 bagian dari sebuah jeruk yang dibagi jadi 8. Coba berarti yang selanjutnya nggak selesai ya. Hitung bareng-bareng. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti nulisnya seperti apa? 5, berarti ya 5 bagian jeruk yang diambil dari 1 jeruk yang dibagi jadi 8. Selanjutnya jadi berapa? 6. Wah, capek juga ya. Ayo sedikit lagi. Tapi kira-kira apa perbedaannya ya? Tadi pecahan itu sebagai satu kesatuan. Kalau sekarang sebagai bagian dari keseluruhan. Nah, kayak gini deh. Nah, katanya ini ada contoh ya. Kita bahasnya tentang lampu. Di rumah Beni ada 12 buah lampu. Coba kita hitung bareng-bareng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ceritanya ada 12 buah lampu di rumah Beni. Semuanya menyala. Coba masih kuning ya. Kalau kuning artinya lampunya menyala. Tapi tiba-tiba ada hujan deras dan petir. Tiba-tiba ada hujan deras dan petir yang membuat beberapa lampu rusak. Ya, padahal lampunya banyak tapi jadi rusak. Nah, kalau yang udah paham kayaknya udah bisa nebak ya. Seberapa banyak lampu di rumah Beni yang mati kalau dalam bentuk pecahan. Nah, betul ya, tadi ada berapa? 12. Tapi dilihat dari barisannya ada setengahnya yang padam, yang rusak. Coba kalau tadi setengah kayak gimana nulisnya? Nah, 1/2. Tapi kalau sekarang satunya itu kayak contoh di awal banget sebelumnya ya. Satunya itu artinya itu sekumpulan lampu punya Beni yang jumlahnya itu ada 12. Tapi setengahnya padam. Berarti kalau setengah dari ya salah kayaknya nulisinnya, harusnya ini lampu bukan pensil. Aduh, maaf ya. Nah, ini maksudnya pensil. Itu bukan pensil ya, ini maksudnya itu lampu. Berarti dari 12 lampu, kalau setengahnya itu tinggal berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Artinya yang padam juga berapa? 6. Karena kalau setengah itu berarti jumlahnya sama. Kalau pecahan itu jumlahnya itu harus sama. Berarti kalau 1/2 atau setengah dari 12 itu berapa? 6. Nah, kita lanjut. Nah, untuk tulisan pensil di dekat angka 12 tolong abaikan ya. Oke, kita lanjut. Karena ya gelap, jadi papanya Beni benerin satu-satu lampunya. Didapatlah sisanya itu 1/3 yang masih padam. Coba kalau tadi itu 12 dibagi 2 itu 6. Berarti kalau 12 dibagi 3 4. Kita coba itu bareng-bareng. Ini itu ada 3 baris. Kita ambil satu baris yang paling atas karena yang kita hitung itu yang padam, yang mati. Ada 1, 2, 3, 4. Berarti betul ya. 12 dari 12 dari semuanya itu 1/3-nya itu 4. Nah, ini juga sama. Terus dibenerin lagi sama papanya Beni. Sisa 1/6 dari semuanya. Coba kita hitung lagi. Tadi kan jadi 3 baris. Sekarang jadi 1/6. 12 berarti ya dibagi 6 berapa? 1, 2. Artinya 1
Satu di sini itu maksudnya sekumpulan lampu punya Benny yang jumlahnya 12 dibagi 6. Jadi hasilnya 2. Berarti 1/6 dari 12 itu 2. Nah, coba kalau sekarang kita menyatakan pecahan dari sekumpulan objek. Dari tadi juga nyatainnya dari sekumpulan objek. Oke, gak apa-apa, kita lanjut aja ya. Nah, kalau sekarang kita coba nyelesain nih tentang pizzanya ayah. Wah, bener ada pizza ya. Coba ada banyak. Suatu hari, ayah pulang membawa sebuah pizza. Ayah membaginya menjadi 10 bagian. Diam-diam, Lala memakan 1 bagian dari pizzanya. Berarti Lala itu makan berapa bagian dari pizza? Karena 1 pizzanya itu dibagi jadi 10, itu artinya, coba berapa bagian? 1 pizza dibagi 10. 1/10. 1 ya kan 1 bagian ya? 1 bagian dari 1 pizza. Berarti tetap ya 1 per dibagi 10. Berarti yang Lala makan itu 1/10 dari pizzanya ayah. Gitu. Nah, ayo sedikit lagi. Nah, kalau sekarang beneran pensil ya ngebahasnya ya. Wah, pensilnya banyak. Nah, ini judulnya pensil kakak. Coba kita selesaikan masalahnya. Nah, suatu hari, kakak mendapat hadiah pensil dari ibu karena mendapatkan nilai 90. Coba siapa nih di sini yang nilainya suka 90? Nah, tapi kan kakak kan punya adik berarti ya. Supaya adiknya gak ngambek, gak sedih karena gak dikasih hadiah. Jadi ibu juga ngebeliin hadiah pensil buat adik. Tapi cuma setengah dari yang ibu beliin buat kakak. Coba berapa ya pensil punya adik? Kalau kakak pensilnya kita hitungnya sama-sama ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Wah, pensil punya kakak ada 12. Kalau setengahnya berarti seperti ini ya. Setengahnya. Berarti berapa ya? Kalau setengahnya artinya 1/2 dari punya kakak. Karena kakak punya 12 pensil. Coba berarti setengah dari 12 adalah 6. Nah, sekian. Alhamdulillah sudah beres ya. Nah, segitu aja buat materi kali ini tentang apa? Mengenal pecahan. Nah, jangan lupa untuk tugas-tugas pertemuan berikutnya. Oke, sampai ketemu lagi. Alhamdulillah. Nah, baik, segitu saja mungkin contoh atau praktek simulasi mengajar mengenai pecahan pada kelas 2, 27. Ya, memang segitu aja sih. Ya maaf kalau misalkan ada kata-kata yang kurang mengenakan atau materi yang mungkin dalam penyampaiannya itu kurang tepat atau dalam artian dan bahasanya dalam penggambarannya, dan terutama maaf karena ada beberapa bagian dari PPT yang tadi ya ada kesalahan gitu dalam penulisannya karena kurang teliti. Nah, sekian dari saya Yara Biduri dari kelas 2D PGSD pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.